Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada tahun 2024, di sebuah desa di Thailand terdapat seorang ibu tunggal yang menghidupi 7 orang anak dalam kondisi ekonomi yang terbatas. Setelah bercerai dari suami pertamanya, dia kemudian kembali lagi mencari seorang pendamping hidup dengan harapan suami keduanya nanti dapat mengubah nasib keluarga. Tetapi sangat disayangkan, takdir mempertemukan dia dengan orang yang salah. Tak lama setelah menikah lagi, dia malah dieksekusi dengan cara yang sangat brutal.ขี่มอเตอร์ไซค์มาจากภาคใต้เพื่อมาอยู่กินกับน้องสาวเมื่อ5 เดือนที่แล้วเอง Bagaimana kronologi selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Pendengar kisah, sebelum kita mulai, aku mau ngasih tahu dulu nih, salah satu produk yang bisa kalian check out di fitur belanja yang ada di bawah. Ini adalah sepatu pantofel merek Rions. Desainnya elegan dengan kulit yang berkualitas, sehingga nyaman dipakai seharian. Cocok untuk kalian gunakan ke acara formal maupun informal. Jika kalian tertarik, langsung saja klik link yang ada di bawah ini. Di sebuah rumah kayu yang tampak sederhana yang terletak di kawasan Rim Klong Wang Mai, distrik Sapansung, Bangkok, tinggallah seorang perempuan bernama Sanma Muhammad. Sanma ini sudah berusia 37 tahun. Dia berasal dari negara Myanmar. Sebelumnya, Sanma pernah menikah dengan seorang pria yang tidak disebutkan namanya. Meskipun tidak banyak informasi terkait pria tersebut, tetapi yang jelas rumah tangga mereka tidak berjalan dengan baik, hingga akhirnya keduanya memutuskan untuk bercerai. Alhasil di rumah kecil yang berdiri di tepi kanal tersebut, Sanma membesarkan ketujuh anaknya seorang diri. Saat peristiwa ini terjadi, anak sulung Sanma baru berusia 13 tahun, sementara si bungsu masih berumur 5 tahun. Kehidupan tidak berjalan seperti apa yang dibayangkan. Setelah bercerai, Sanma tak hanya berperan sebagai ibu, dia juga menjadi tulang punggung keluarga. Sejak saat itu, seluruh beban rumah tangga berada di pundak Sanma, yang mana membesarkan 7 orang anak seorang diri tentu bukan sesuatu yang mudah. Menurut dia, setiap hari adalah perjuangan. Dia memikirkan biaya sekolah, biaya makan, hingga kebutuhan paling dasar sekalipun. Meski dalam kondisi ekonomi yang terbatas, Sanma tidak pernah menyerah. Dia menerima pekerjaan apa saja yang bisa menghasilkan uang. Baginya yang terpenting adalah masa depan anak-anaknya tetap terjaga, karena pendidikan menjadi salah satu yang selalu dia usahakan. Dan untungnya, di kawasan itu masih ada keluarga besar Sanma yang tinggal berdekatan, sehingga ketika dia harus bekerja, anak-anaknya bisa dititipkan kepada saudara. Rumah kayu yang mereka tempati berada di lingkungan padat penduduk di tepi sungai. Di sana kehidupan memang serba sederhana, gang-gang sempit, rumah berdempetan, dan aktivitas warga yang nyaris tanpa sekat membuat semua orang saling mengenal. Warga sekitar tahu betul bagaimana Sanma berjuang setiap harinya. Di mata mereka, dia adalah sosok perempuan yang pekerja keras. Di sela-sela kesibukan Sanma bekerja, dia sering meluangkan waktu membuka Facebook. Awalnya hanya untuk hiburan, tetapi pada suatu hari terdapat sebuah pesan masuk dari seorang pria bernama Sarin, atau yang juga dikenal dengan nama Osi Hieng. Dalam perkenalan singkat itu, Sarin mengatakan kalau dia berusia 49 tahun, dan ternyata dia juga berasal dari negara Myanmar. Percakapan yang awalnya biasa saja perlahan berubah menjadi lebih dekat. Mereka saling bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing, tentang masa lalu, perjuangan, serta rasa lelah menjalani kehidupan sendirian. Di dalam percakapan itu, Sanma baru mengetahui kalau ternyata Sarin ini pernah dipenjara akibat kasus narkotika dan kekerasan. Namun di dalam pengakuannya itu, dia selalu memperlihatkan kalau dirinya sudah berubah menjadi lebih baik. Di samping itu, Sanma sendiri juga mempercayai hal tersebut karena dia melihat sikap Sarin yang baik dan sopan. Beberapa hari berlalu, obrolan mereka semakin intens dan tidak ada lagi rasa sungkan. Sarin terlihat perhatian sementara Sanma merasa akhirnya ada seseorang yang mau mendengarkan keluh kesahnya.
Hubungan itu berkembang cepat sampai akhirnya keduanya memutuskan untuk menikah. Di benak Sanma, kehadiran suami baru mungkin bisa meringankan beban yang selama ini dia pikul sendiri. Dia membayangkan ada sosok yang bisa berbagi tanggung jawab dengannya, sekaligus bisa menjadi figur ayah bagi ketujuh anaknya. Pernikahan mereka pun digelar dengan sederhana. Setelah itu Sarin pindah dan tinggal di rumah kayu milik Sanma. Awalnya semua terlihat baik-baik saja. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Namun beberapa minggu setelah menikah, Sanma mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Sanma memang tahu kalau Sarin ini belum memiliki pekerjaan tetap. Dia hanya mengandalkan kerja serabutan yang penghasilannya tidak menentu. Tetapi Sanma jarang melihat kalau Sarin berusaha mencari pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka. Sanma beberapa kali mencoba untuk membicarakan hal itu dengan baik-baik. Dia meminta kepada Sarin untuk ikut membantu biaya rumah tangga setidaknya untuk kebutuhan sehari-hari. Namun setiap kali diingatkan, respon yang dia terima justru menyakitkan. Sarin membalas dengan kata-kata kasar, nada tinggi, bahkan sikapnya membuat suasana rumah menjadi mencekam. Sanma yang merasa tidak nyaman, dia mulai sering curhat kepada kakak perempuannya yang bernama Maria. Dengan nada penuh penyesalan, dia mengaku kalau dia telah salah karena terburu-buru menikah lagi. Tetapi di sisi lain dia tetap bertahan karena merasa ketujuh anaknya masih membutuhkan sosok figur ayah. Dia berharap mungkin suatu hari nanti Sarin akan berubah menjadi lebih baik. Sayangnya harapan itu tidak pernah benar-benar terwujud. Selama pernikahan itu berjalan, Sarin tidak pernah berkontribusi pada ekonomi keluarga. Justru sebaliknya, dia sering meminta uang kepada Sanma. Padahal Sanma sendiri sudah kewalahan membiayai kebutuhan ketujuh anaknya seorang diri. Saat itu jika keinginan Sarin tidak dituruti, dia pasti bersikap kasar kepada Sanma. Singkat cerita, memasuki bulan kelima pernikahan tersebut, kesabaran Sanma benar-benar diuji. Puncaknya terjadi saat salah satu buah hati Sanma memberitahu kepada Sanma kalau Sarin telah melakukan tindakan tidak senonoh kepada mereka. Mendengar itu, dunia Sanma seketika runtuh. Rasa marah, takut, dan juga bersalah bercampur menjadi satu. Tanpa banyak berpikir panjang lagi, dia langsung meminta cerai kepada Sarin. Namun keputusan itu tidak mudah dijalankan. Setiap kali Sanma menyatakan kalau dia ingin mengakhiri pernikahan, Sarin selalu mengancam akan menghabisi dirinya. Ancaman itu bukan hanya disampaikan secara pribadi, tetapi juga di depan ketujuh buah hatinya. Seolah dia sengaja supaya anak-anak Sanma ikut merasa takut dan tunduk kepada Sarin. Sejak saat itulah rumah yang dulu penuh harapan perlahan berubah menjadi tempat yang dipenuhi ketegangan dan rasa cemas. Singkat cerita, tibalah di malam tanggal 14 Mei 2024. Sarin pulang menggunakan motor yang baru saja dia beli. Di saat yang bersamaan, Sanma meminta uang untuk membayar kebutuhan rumah yang memang harus segera diselesaikan. Tetapi jawaban yang dia terima justru membuat dadanya sesak. Ketika itu Sarin berkata kalau dia tidak punya uang karena baru saja membeli sepeda motor bekas. Bukannya merasa bersalah, Sarin malah meminta uang kepada Sanma untuk memperbaiki beberapa bagian motor yang sudah rusak. Mendengar itu, kesabaran Sanma benar-benar habis. Sejak awal menikah, Sarin berjanji akan membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tetapi kenyataannya, bukannya membantu, dia malah menambah beban. Rasa kecewa yang selama ini dia tahan seketika meledak. Tanpa pikir panjang, Sanma keluar rumah sambil mendekati motor Sarin. Lalu dia dengan sengaja mendorong motor itu hingga terjatuh ke dalam sungai yang terdapat di samping rumah. Tindakan itu sontak membuat Sarin marah besar. Dalam sekejap, dia langsung melayangkan pukulan demi pukulan ke arah Sanma. Di malam itu, rumah tersebut kembali dipenuhi ketegangan. Ketujuh anak Sanma hanya bisa terdiam mendengar setiap keributan keduanya. Lalu keesokan harinya, pada tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 9 pagi, Sanma duduk di depan rumah bersama Maria dengan wajah yang masih menyimpan sisa ketakutan setelah kejadian semalam. Dengan suara pelan, dia menceritakan seluruh peristiwa yang telah dialami, termasuk Sarin yang sempat mengancam akan melukai dirinya jika dia terus meminta cerai. Mendengar cerita itu, Maria diliputi rasa cemas dan segera menyarankan agar Sanma meninggalkan Sarin demi keselamatannya. Akhirnya, untuk membantu Sanma menenangkan diri, Maria mengajak Sanma untuk berjalan-jalan keluar.
Ketika itu dia segera meminta Sanma untuk mengganti pakaian terlebih dahulu, sementara dirinya juga akan bersiap di rumahnya sendiri. Sanma pun menyetujui ajakan itu, lalu keduanya berpisah sejenak untuk menuju ke rumah masing-masing agar dapat bersiap sebelum kembali bertemu. Saat masuk ke dalam rumah, Sanma melihat putranya yang berusia 5 tahun berada di ruang tengah, sementara anak-anak yang lain sedang berada di luar rumah. Dari kejauhan, Sanma juga melihat Sarin berada di area dapur. Tidak ada firasat buruk yang terlintas di saat itu. Dia kemudian mendekat dan bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Sarin. Tetapi Sarin hanya terdiam tanpa menjawab sepatah kata pun. Tiba-tiba saja Sarin mengambil sebuah pisau daging dan langsung menatap ke arah Sanma dengan sorotan mata yang tajam. Seketika tubuh Sanma terasa kaku. Ancaman yang pernah diucapkan Sarin kembali terngiang jelas di kepalanya. Sarin berjalan mendekat dengan langkah pelan namun penuh rasa dendam. Sanma mundur perlahan, berusaha menjauh dari dapur, lalu dengan cepat memutar badan dan berlari sambil berteriak untuk mengamankan putranya yang berada di rumah. Mendengar keributan itu, putra Sanma langsung menghampiri sumber suara, tetapi semuanya terjadi begitu cepat. Belum sempat dia memeluk putranya, Sarin sudah lebih dulu menarik rambutnya dengan kasar dan dalam hitungan detik, Sarin mengayunkan pisau ke arah Sanma tepat pada bagian lehernya. Nafas Sanma seketika tercekat, sementara di tengah itu dia masih sempat menatap putranya yang menyaksikan semuanya dari jarak yang begitu dekat. Putra Sanma terpaku, dia tak mampu bergerak ataupun bersuara. Sarin kemudian mengarahkan pisau ke arah putra Sanma sambil mengancam kalau dia berani keluar rumah atau meminta pertolongan, maka nasibnya akan sama seperti ibunya. Di saat itu cairan merah terus mengalir dari leher Sanma. Dengan sisa tenaga yang ada, dia berusaha meraih tangan putranya, seolah dia ingin memberikan perlindungan terakhir. Namun tubuhnya semakin melemah, pandangannya perlahan mengabur dan suara-suara di sekelilingnya terdengar semakin jauh. Hingga akhirnya dia terhuyung dan jatuh di ambang pintu dapur. Tak lama kemudian Sanma pun menghembuskan nafas terakhir di rumahnya sendiri. Setelah memastikan Sanma tak lagi bergerak, Sarin keluar dari rumah begitu saja. Dia meninggalkan tubuh Sanma tergeletak di lantai bersama putra tirinya yang masih berdiri gemetar dalam ketakutan. Begitu Sarin benar-benar pergi, putra Sanma segera berlari keluar rumah menuju ke rumah Maria. Dengan nafas tersengal dan suara terbata-bata, dia berusaha menjelaskan bahwa ibunya telah diserang oleh ayah tirinya. Mendengar kabar itu, Maria langsung bergegas menuju ke rumah Sanma. Tetapi sesampainya di sana, pemandangan yang dia lihat begitu membuat dia terpukul. Dia seketika tak kuasa menahan tangis. Di detik itu juga Maria berteriak meminta tolong dan segera menghubungi pihak kepolisian dan pihak medis untuk melaporkan kejadian tragis ini. Sekitar pukul 11 siang, polisi akhirnya tiba di lokasi kejadian dan langsung memasang garis kuning di sekeliling rumah. Di dalam rumah, cairan merah terlihat berceceran dari lantai dapur hingga ke arah pintu depan. Hal itu memperlihatkan betapa brutalnya peristiwa yang telah terjadi di sana. Petugas kemudian bekerja sama dengan dokter forensik dari rumah sakit polisi serta tim divisi ilmu forensik untuk mengevakuasi jasad. Selain itu, mereka juga langsung memulai proses penyelidikan. Sebagai langkah awal, polisi meminta keterangan dari Maria yang menjadi pelapor. Dia menyebut kalau pelaku adalah suami korban sendiri. Dari keterangan tersebut terungkap juga kalau pelaku baru saja keluar dari penjara akibat kasus pelanggaran narkotika dan tindakan kekerasan. Maria mengaku sebelumnya sempat melarang korban untuk menikah dan menjauhi pria tersebut. Namun korban tetap bersikeras melanjutkan hubungan itu karena dia percaya pada janji-janji yang dibuat pelaku yang dia anggap bisa memperbaiki hidupnya. Maria juga menceritakan bagaimana awal hubungan mereka hingga akhirnya korban mulai menyadari kalau pelaku tidak pernah benar-benar menepati janji. Dia menjelaskan seluruh informasi yang dia ketahui, termasuk keluhan korban pada pagi hari sebelum kejadian. Maria pun mengaku sangat terkejut ketika putra bungsu korban datang dengan memberitahu kalau ibunya telah tergeletak penuh dengan cairan merah. Polisi kemudian meminta keterangan dari Raba, putri sulung dari korban. Menurutnya, gambaran tentang pelaku semakin jelas. Raba menjelaskan kenyataan pahit selama 5 bulan mereka tinggal bersama. Sarin kerap melakukan tindakan KDRT dan bahkan dia sempat melakukan tindakan tak pantas kepada kedua adiknya.
Masih di hari yang sama, pencarian terhadap pelaku segera dilakukan. Polisi memeriksa rekaman CCTV di sekitaran lokasi dan mendapati kalau pelaku meninggalkan rumah dengan berjalan kaki. Tak jauh dari sana, dia sempat menemui seseorang di sekitaran wilayah tersebut. Saat didatangi, dia ternyata adalah teman dari pelaku yang baru saja mengaku kalau Sarin sempat meminjam uang sebesar 100 baht atau setara dengan Rp54.000. Dia tidak banyak bertanya mengenai tujuan pinjaman itu karena pelaku hanya berjanji akan mengembalikannya esok harinya. Penyelidikan berlanjut sambil memeriksa rekaman CCTV dari sejumlah titik lain yang dilewati Sarin. Potongan rekaman dari kamera pengawas di sekitaran kawasan Masjid Bang Yai. Dalam rekaman tersebut, dia terlihat berjalan cukup cepat dan beberapa kali menoleh ke arah belakang seolah dia sedang memastikan tidak ada orang yang mengikutinya. Rekaman berikutnya menunjukkan Sarin keluar dari area masjid untuk menuju jalan utama. Ketika itu, Sarin terlihat melanjutkan perjalanan ke kawasan Suwanson dengan terus berjalan kaki. Dari daerah itu, rekaman lain memperlihatkan Sarin menaiki sebuah bus umum. Polisi lalu memeriksa rute dari bus tersebut dan melalui koordinasi dengan pihak terminal, polisi memperoleh data kalau bus itu menuju ke wilayah Klongtan. Setibanya di sana, kamera memperlihatkan lagi Sarin turun dan berjalan menuju ke sebuah gang kecil di area pemukiman. Di titik inilah dia diduga kembali menemui seseorang yang kemungkinan berkaitan dengan upayanya meminjam uang lagi. Tak lama jejak Sarin kembali terlacak di terminal bus Mochin. Dia tampak berjalan menuju ke sebuah loket pembelian tiket dan berbincang singkat dengan petugas. Dari data transaksi yang diperoleh penyidik, dia membeli satu tiket bus dengan tujuan distrik Mae Sot atau wilayah perbatasan yang cukup jauh dari daerah Bangkok. Polisi pun segera menyusun rencana penangkapan. Tugas berkoordinasi dengan pihak terminal dan terus memantau pergerakan Sarin yang saat itu sudah berstatus sebagai tersangka. Hingga akhirnya sebelum bus sempat berangkat, polisi berhasil mengamankannya di area terminal bus Mochin. Saat diamankan, Sarin sempat bersikap tenang dan berusaha menyangkal seluruh tuduhan. Dia mengaku dia tidak mengetahui apapun terkait insiden yang menimpa Sanma. Dia menyatakan dia tidak berada di lokasi saat kejadian. Namun bukti yang telah dikumpulkan, mulai dari rekaman CCTV hingga keterangan saksi, membuat polisi tetap mengamankannya untuk diperiksa lebih lanjut. Lalu di ruang interogasi, penyidik memaparkan seluruh temuan yang mereka miliki. Awalnya Sarin masih bertahan dengan kebohongannya dan beberapa kali mengubah detail cerita ketika ditanya ulang mengenai waktu serta lokasi keberadaannya. Hingga akhirnya dia mulai mengakui bahwa memang terjadi konflik serius di antara dirinya dan korban. Sarin menyebutkan kalau serangan tersebut dipicu oleh pertengkaran yang memuncak. Dia mengaku sebelumnya baru saja membeli sepeda motor bekas, namun motor itu malah dibuang oleh korban ke dalam sungai setelah keduanya terlibat adu mulut. Tindakan tersebut dianggapnya sebagai penghinaan sekaligus kerugian besar karena motor itu merupakan satu-satunya alat transportasi yang dia miliki. Akhirnya rasa marah dan rasa dendam mendorong Sarin untuk melakukan aksi tindakan pengeksekusian. Polisi kemudian mencatat seluruh pengakuan itu untuk proses hukum selanjutnya. Awalnya Sarin hanya didakwa dengan pasal pengeksekusian berencana. Namun setelah terungkap kalau dia juga melakukan tindakan tak senonoh, dakwaan untuknya pun ikut bertambah. Hingga kini belum ada media yang telah menyebutkan apakah vonis telah dijatuhkan atau belum. Tetapi melihat beratnya perbuatan yang telah dia lakukan, besar kemungkinan Sarin akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Kepergian Sanma meninggalkan luka yang tak mudah sembuh terutama bagi ketujuh putra-putrinya. Dalam sekejap mereka kehilangan satu-satunya orang yang selalu menjadi tulang punggung keluarga. Rumah sederhana itu yang biasanya dipenuhi dengan tawa kini hanya tersisa kenangan untuk mereka. Kisah ini bukan sekedar tentang kemarahan yang berujung tragedi. Ini juga tentang beban sosial dan ekonomi yang dipikul ibu tunggal. Apalagi pekerjaan yang dilakukan oleh korban tidak menentu penghasilannya. Dalam kondisi tersebut, tak jarang pernikahan kembali dianggap sebagai solusi. Karena berharap dengan itu mereka bisa mendapatkan hidup yang lebih baik. Padahal nyatanya, keputusan tersebut belum tentu sebagai pilihan yang tepat. Mungkin jika tersedia dukungan yang lebih kuat bagi ibu tunggal, baik dalam bentuk ekonomi, akses pekerjaan yang layak, perlindungan anak, kecil kemungkinan mereka menganggap menikah kembali bisa membuat kondisi ekonomi menjadi lebih baik. Dari sini juga bisa kita lihat, untuk mengambil keputusan seperti itu, kita sendiri perlu mengetahui bagaimana latar belakang dari calon pasangan kita.
Sekian kisah hari ini, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.